Selamat datang di Pesan Semesta. Untuk kalian, para Aries yang api jiwanya tak pernah padam, ada bisikan lembut dari langit malam ini. Rezekimu akan mengalir deras seperti air tanpa henti. Bukan hanya dalam bentuk uang, tetapi juga dalam bentuk keberanian baru. Pertemuan yang menghidupkan kembali harapan, serta kesempatan yang datang dari arah yang paling tidak kalian duga. Seperti sungai yang menemukan jalannya setelah melewati bebatuan tajam, begitu pula jalan hidup kalian mulai melandai dan meluas. Ada sesuatu yang sedang bergerak di balik tirai kenyataan. Sesuatu yang telah lama menanti keberanian kalian untuk percaya bahwa kalian layak menerima lebih. Namun sebelum aliran itu benar-benar terlihat oleh mata, kalian diajak menapaki satu pintu sunyi terlebih dahulu. Ada pesan pertama yang harus kalian dengar, bukan tentang apa yang kalian lihat, tetapi tentang apa yang selama ini kalian rasakan di dalam hati. Jangan bergerak dulu, jangan terburu mengambil. Ambillah napas, pejamkan kelopak mata sejenak, dan ketika kalian membukanya kembali, biarkan jari kalian menyentuh kartu pertama. Kartu itu akan membisikkan apakah cinta sedang bersiap datang atau pulang. Bukalah, karena sungai rezeki kalian dimulai dari sana. Kartu pertama, Asmara, The Tower. The Tower melambangkan kehancuran struktur lama, kejutan yang membongkar ilusi, namun juga awal murni setelah keruntuhan. Bukan semata bencana, melainkan pembebasan dari apa yang tak lagi jujur. Penafsiran untuk Aries. Dalam asmara, kartu ini datang seperti petir di langit yang tadinya sunyi. Untuk kalian yang berpasangan, The Tower menunjukkan bahwa hubungan yang selama ini terasa seperti berjalan di tempat. Mungkin akan mengalami guncangan kecil, bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk meruntuhkan tembok kebiasaan dan kepura-puraan. Mungkin ada rahasia yang akhirnya terbuka, atau pertengkaran yang justru membersihkan udara. Bagi kalian yang sendiri, kartu ini membawa pertemuan yang tidak terduga, bisa lewat situasi kacau seperti pindah rumah, kehilangan pekerjaan, atau momen rapuh lainnya. Seseorang akan hadir saat kalian paling tidak berusaha tampil sempurna. Ini adalah awal yang jujur, meski terasa sedikit menakutkan. Saran untuk kalian, jangan lari dari keguncangan. Sebagai Aries, naluri kalian biasanya melawan atau kabur saat situasi terasa di luar kendali. Namun The Tower justru meminta kalian duduk diam sejenak di tengah reruntuhan. Lihatlah apa yang sebenarnya jatuh. Apakah itu ego, topeng, atau hubungan yang sejak awal hanya kenyamanan semu? Energi kartu ini mengajarkan bahwa kejujuran yang menyakitkan lebih berharga daripada kedamaian palsu. Kalian sedang diberi kesempatan untuk memulai cinta dari dasar yang lebih autentik. Jika kalian berani membiarkan diri merasa hancur sementara, maka dari puing-puing itu akan tumbuh sesuatu yang tidak perlu lagi kalian pertahankan dengan mati-matian. Sebelum kalian melangkah lebih jauh merasakan denyut asmara yang baru, ada pesan lain yang menanti di balik kartu kedua. Tarik napas, pegang dada kalian yang berdebar, dan bukalah kartu kedua tentang karier. Karena apa yang terjadi dalam pekerjaan kalian kelak akan memengaruhi cara kalian mencintai. Kartu kedua, Career, Four of Swords. Four of Swords sering diartikan sebagai istirahat, perenungan, dan jeda dari pertempuran. Namun dalam posisi yang kalian tarik, kartu ini berbicara tentang perjuangan diam-diam yang terus berlangsung meski tubuh tampak berhenti. Penafsiran untuk Aries. Sebagai Aries, kalian terbiasa bergerak cepat, menyerang, dan menyelesaikan masalah dengan aksi. Tapi Four of Swords menunjukkan bahwa di tempat kerja kalian saat ini, energi terbaik kalian justru sedang berada dalam fase istirahat aktif. Bukan berarti malas, melainkan kalian sedang memproses banyak tekanan secara internal. Mungkin ada proyek yang tidak kunjung usai, atau bos yang tidak konsisten, atau kalian sendiri mulai meragukan arah karier kalian. Kartu ini mengingatkan bahwa kelelahan yang kalian rasakan bukanlah tanda kelemahan, melainkan tanda bahwa kalian sudah terlalu lama tidak mendengarkan ritme tubuh sendiri. Perubahan tidak akan datang dari lompatan besar, tetapi dari keputusan kecil untuk berhenti sejenak, menyusun ulang strategi, dan kembali melangkah tanpa terburu-buru. Saran untuk kalian, jangan paksakan semangat api Aries kalian menyala terus. Four of Swords justru memberi kalian izin untuk berbaring, menarik diri dari hiruk-pikuk, dan mengamati medan perang dari kejauhan. Kalian mungkin merasa bersalah karena tidak produktif, tetapi ketahuilah bahwa keheningan ini adalah bentuk kecerdasan. Gunakan waktu ini untuk menuliskan apa yang benar-benar kalian inginkan dalam karier, bukan apa yang orang lain harapkan. Jika ada tawaran baru,
Jangan ambil keputusan dulu, biarkan mengendap. Kartu ini membawa janji bahwa setelah masa jeda, kalian akan bangkit dengan kejelasan yang tajam seperti pedang yang baru diasah. Sekarang saat pikiran kalian mulai tenang dan napas teratur, tanyakan pada diri kalian, bagaimana dengan rasa aman di kantong kalian. Jangan lewatkan pesan dari kartu ketiga tentang keuangan. Buka perlahan karena jawaban tentang uang seringkali tersembunyi di balik bisikan paling halus. Kartu ketiga, keuangan, The High Priestess. The High Priestess adalah kartu misteri, intuisi, dan harta tersembunyi. Ia tidak berbicara tentang angka, tetapi tentang pengetahuan batin yang membuka pintu kelimpahan. Penafsiran untuk Aries. Untuk urusan uang, Aries biasanya bertindak cepat, investasi, belanja impulsif, atau mengambil risiko tanpa perhitungan panjang. Namun The High Priestess datang membawa energi yang berbeda. Ia meminta kalian untuk mendengarkan sebelum bertindak. Dalam posisi ini, kartu menunjukkan bahwa kondisi keuangan kalian sedang berada di persimpangan antara ketakutan dan kepercayaan. Mungkin ada tagihan yang membuat kalian gelisah, atau justru ada peluang sampingan yang selama ini kalian abaikan karena merasa tidak terlalu menjanjikan. The High Priestess berbisik bahwa rezeki sering datang dari arah yang tidak kalian duga. Warisan, bantuan diam-diam, pekerja lepas yang muncul tanpa dilamar, atau bahkan mimpi yang memberi kalian ide bisnis sederhana. Kuncinya adalah membuka mata batin kalian. Saran untuk kalian, jangan paksakan logika menguasai segalanya. Sebagai Aries, kalian ingin bukti nyata. Tapi The High Priestess mengajak kalian untuk percaya pada firasat. Jika hati kalian mengatakan jangan dulu membeli sesuatu meski sedang diskon, ikuti. Jika ada dorongan halus untuk menghubungi seseorang yang berhubungan dengan kerja atau pinjaman lama, lakukan. Kartu ini juga memperingatkan agar kalian tidak mengumbar rencana keuangan kalian ke banyak orang. Simpan dulu sampai benar-benar matang. Keseimbangan antara memberi dan menyimpan akan menjadi fondasi. Perlahan, tanpa teriakan, pintu rezeki akan terbuka dengan caranya sendiri, yang tenang dan misterius. Uang memang penting, tapi ada hal yang lebih cair dan sulit ditebak, nasib baik. Apa yang sedang menanti langkah kalian dalam urusan keberuntungan? Kartu keempat sudah siap menceritakan perjalanan kalian menuju fase yang lebih ringan. Kartu keempat, peruntungan, Queen of Wands. Queen of Wands adalah kartu kepercayaan diri, kehangatan, dan daya tarik magnetis. Dalam posisi peruntungan, ia menandakan bahwa keberuntungan tidak datang karena kebetulan, tetapi karena kesiapan batin. Penafsiran untuk Aries, akhir-akhir ini mungkin kalian merasa seperti berjalan di lumpur, usaha besar tapi hasil kecil, atau selalu ada masalah tak terduga. Queen of Wands hadir untuk membawa kabar bahwa lapisan lumpur itu mulai mengering. Peruntungan Aries sedang berbelok ke arah yang lebih ramah. Kalian akan mulai mengalami momen-momen kecil yang terasa seperti kebetulan menyenangkan. Lampu merah yang selalu hijau saat kalian terburu-buru, orang yang tiba-tiba membantu kalian tanpa diminta, atau ide yang muncul begitu saja lalu berhasil. Kartu ini juga menandakan bahwa energi negatif dari masa lalu, iri hati orang lain, kesalahan sendiri, atau kegagalan berulang perlahan melepaskan cengkeramannya. Kalian tidak perlu lagi berusaha terlalu keras untuk tampak kuat. Saran untuk kalian, rayakan setiap kemenangan kecil. Sebagai Aries, kalian cenderung fokus pada tujuan besar sehingga sering melewatkan tanda-tanda baik di depan mata. Queen of Wands mengingatkan bahwa peruntungan adalah soal frekuensi. Semakin kalian bersyukur dan percaya pada proses, semakin banyak pintu yang terbuka. Tapi ada peringatan, jangan menjadi sombong. Saat nasib mulai memihak, godaan untuk bertindak impulsif dan meremehkan orang lain akan besar. Tetaplah hangat dan rendah hati, seperti ratu tongkat yang berapi-api namun selalu memberi ruang bagi orang lain. Keberuntungan sejati ketika kalian bisa tersenyum tanpa perlu membuktikan apapun. Dan kini setelah membahas cinta, kerja, uang, dan nasib, hanya satu yang tersisa, rumah bagi jiwa kalian, yakni kesehatan. Kartu kelima sudah menanti untuk membisikkan pesan tentang kekuatan sejati yang bersarang di dalam tubuh kalian. Kartu kelima, kesehatan, The Emperor. The Emperor adalah kartu struktur, disiplin, otoritas, dan fondasi yang kokoh. Dalam kesehatan, ia melambangkan kemampuan tubuh untuk mengatur dirinya sendiri jika diberi aturan yang jelas. Penafsiran untuk Aries. Untuk Aries yang energinya sering meledak-ledak, The Emperor datang seperti ayah yang bijak menepuk pundak kalian dan berkata, "Cukup, sekarang saatnya merawat."
Kartu ini menunjukkan bahwa tubuh kalian sebenarnya sangat kuat, bahkan lebih kuat dari yang kalian kira. Tetapi kekuatan itu tidak berarti apa-apa tanpa rutinitas. Mungkin akhir-akhir ini kalian mengalami sakit kepala, gangguan tidur, atau kecemasan yang tidak jelas asalnya. Itu adalah sinyal bahwa sistem dalam tubuh kalian sedang kacau karena kalian terlalu sering mengabaikan batasan. The Emperor mengingatkan bahwa kesehatan bukan hanya tentang olahraga atau makanan sehat, tetapi tentang kepatuhan pada ritme alami. Tidur jam yang sama, makan tanpa tergesa-gesa, memberi waktu untuk diam tanpa layar. Kalian tidak perlu menjadi sempurna, cukup konsisten. Saran untuk kalian, buatlah perjanjian suci dengan tubuh kalian. Tuliskan 3 aturan sederhana, misalnya, tidak begadang tanpa alasan darurat, minum air putih sebelum kopi, atau 5 menit menarik napas setiap bangun tidur. Sebagai Aries, kalian akan tergoda untuk melanggar aturan buatan sendiri. Tapi ingatlah bahwa The Emperor tidak pernah kejam. Ia tegas karena ia peduli. Pemulihan tidak akan datang dalam semalam, tetapi jika kalian bertahan selama 21 hari, tubuh kalian akan berterima kasih dalam bentuk energi yang stabil dan pikiran yang lebih jernih. Kartu ini juga memperingatkan agar tidak mengabaikan pemeriksaan medis rutin hanya karena merasa masih kuat. Kedewasaan sejati adalah mengenali kapan harus patuh pada otoritas, termasuk otoritas dokter dan ilmu kesehatan. Demikianlah, para Aries, perjalanan kalian menelusuri 5 pesan dari semesta. The Tower yang meruntuhkan tembok asmara agar cinta sejati bisa masuk, Four of Swords yang mengajak karier kalian berjeda demi menemukan arah yang lebih jernih, The High Priestess yang membisikkan rezeki misterius dalam keuangan, Queen of Wands yang menandai peruntungan mulai memeluk kalian dengan lembut, dan The Emperor yang menegaskan bahwa kesehatan adalah istana yang harus kalian jaga dengan disiplin penuh cinta. Semoga semua yang telah dibuka hari ini mengalir dalam tidur kalian sebagai rasa tenang, bukan sebagai beban. Pesan semesta akan selalu ada di sini, menemani langkah kalian yang sunyi maupun yang riuh. Jangan sampai ketinggalan ramalan berikutnya. Ikuti terus channel ini, karena masih banyak kartu yang menanti bisikannya hanya untuk kalian. Sampai jumpa di Selah Bintang dan Napas.